Oh, oke. Baiklah. Kita punya ini ya, note ya. Jadi ini judulnya adalah hidup dalam doa. Jadi kita berbicara sekarang satu tahap dalam kehidupan kita dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi dalam berkomunikasi dengan Tuhan sesungguhnya kita mempunyai pengalaman masing-masing gitu ya. Jadi pengalaman itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita sehingga kita lebih mengenal hidup kita gitu ya, dalam kita mengenal kehidupan kita bersama Tuhan gitu ya. Jadi di sini di awalnya itu adalah doa dan instrumen doa. Saya akan mencoba bacakan ya. Doa adalah napas bagi kehidupan orang percaya. Jadi jika kita lupa berdoa itu sama dengan lupa bernafas. Tapi dalam arti nafas rohani gitu. Jadi doa merupakan cara yang efektif dalam berkomunikasi dengan Tuhan Khalik langit dan bumi. Karena Tuhan adalah roh. Jadi kalau kita baca Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh katanya. Dan 2 Korintus 3:17 juga mengatakan demikian. Maka setiap orang yang ingin berkomunikasi dengan Tuhan itu baik dia memuji, menyembah, mengucapkan syukur dan juga berdoa, berarti dia berkontak dengan Tuhan gitu ya. Seharusnya dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita dapat dengan intim berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Jadi doa itu adalah komunikasi dan kita berkomunikasi secara rohani sehingga kita harus menggunakan roh kita gitu. Jadi manusia itu adalah terdiri roh, jiwa dan tubuh ya kan. Bersukacitalah hai roh, jiwa dan tubuh. Jadi roh itulah sebetulnya alat yang digunakan untuk berkontak. Kenapa? Karena Tuhan adalah roh. Nah, jadi sampai sekarang ya dipertentangkan gitu kan. Ya berdoa itu dengan menggunakan jiwa dan batin gitu. Jadi sebenarnya itu tidak penting, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyocokkan frekuensi kita sama Tuhan gitulah kira-kira ya. Jadi dengan frekuensi yang sama kita bisa berkontak dengan Tuhan, dan itu harusnya dengan roh yang sama gitu. Dan kita mengenal roh itu di dalam Yesus Kristus gitu ya. Jadi saya ada buat ini roh manusia ini ya, reversible dengan roh Tuhan. Ya itu kan ada reaksi reversible. Kebetulan saya orang teknik kimia, orang kimia ya. Jadi artinya kita dengan Tuhan itu kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan akan meresponnya gitu. Ada umpan balik dari Tuhan gitu. Jadi tapi bagaimana kita boleh sampai kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan menyampaikan doa kita kepada Tuhan dan Tuhan itu merespon doa kita itu. Inilah satu proses dalam kehidupan kita yang mungkin akan kita pelajari pada sore hari ini. Tapi instrumen dari kita berdoa itu kita harus kembali ke roh kita. Jadi kalau kembali ke roh itu ya kita meletakkan pikiran kita kepada hati kita dan kita merasakan ada kedamaian, karena nanti selanjutnya akan dikatakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi sini ada dikatakan pada selanjutnya itu yaitu doa secara rohani merupakan komunikasi kontak roh dan roh antara manusia, roh manusia dengan Tuhan yang adalah roh. Di dalam doa manusia seharusnya kembali ke rohnya untuk berkontak dengan Tuhan, karena roh manusia adalah pelita Tuhan ya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hatinya. Jadi itu terdapat pada Amsal 20 ayat 27. Jadi instrumen doa adalah roh manusia dan kebenarannya adalah Yesus itu sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan yang adalah roh dan Yesus. Nama Yesus yang begitu berkuasa. Mengapa? Begitu. Itulah kita lanjutkan ya. Jadi hidup dan kualitas hubungan kita. Jadi ini ternyata setelah kita mempelajari lebih dalam lagi, roh itu hubungan doa itu sangat terkait dengan hubungan dan kualitas hubungan kehidupan kita dan kualitas hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Jadi di sini hidup adalah penuh misteri dan perubahan ya. Bagaimana kita membawa misteri hidup kita ke dalam misteri Tuhan di dalam Yesus, dalam nama Yesus ya. Bagaimana misteri Yesus? Bagaimana misteri Yesus akan keselamatan dan hidup yang kekal agar menjadi milik kita? Ini adalah kuncinya. Jadi kita di dalam Yesus
kita melihat kita mempelajari Yesus dari misteri hidup Yesus dari sejak dia lahir, lalu mengapa dia harus disalibkan, ya ke alam maut, lalu naik ke bangkit, lalu naik ke surga. Itu adalah suatu misteri, dan di sanalah sebetulnya kita melihat bahwa begitu besarnya Yesus itu, begitu mulianya, dan kita di dalam Yesus boleh bersama-sama sampai kepada Bapa. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi hidup yang diinginkan Tuhan itu adalah hidup dalam iman dan melakukan kehendaknya ya. Kehendak Tuhan adalah damai di bumi seperti di surga. Baca dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di surga. Kedamaian di surga itu kalau bisa tuh terjadi di bumi gitu. Itulah ya. Jadi bagaimana kita mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita, ini merupakan bagian proses yang terus berlanjut dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu belajar dan menikmati firman-Nya sebagai makanan rohani dan berkomunikasi dengannya. Jadi kebenaran di dalam Yesus membuat kita dilahirbarukan, dibenarkan, dikuduskan, dipermuliakan, bahkan diangkat menjadi anak. Coba bayangkan. Jadi kita ini adalah anak-anak Tuhan di dalam Yesus gitu kan, luar biasa sekali. Itu sangat amazing itu. Ya. Itu Yesus adalah yang sulung dan kita menjadi saudara-saudaranya. Nanti bisa dibaca di Roma 8 ayat 29. Ya, karena saya sudah melampirkan di situ. Jadi Yesus adalah yang sulung dan kita adalah saudara-saudaranya. Luar biasa bukan? Jadi di sini sebelumnya pengenalan kita akan Tuhan membuat kita wow, oh God, it's amazing. Ini betul-betul luar biasa gitu. Jadi sebagai anak Tuhan seharusnya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Bapa. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan mampu melakukan apa saja untuk itu. Untuk itu diperlukanlah iman dan ketekunan dalam berdoa. Untuk itu perlu hubungan yang intim dengan Tuhan. Kesungguhan dapat ditunjukkan melalui penyerahan diri kita dalam pelayanan kita kepada Tuhan terhadap manusia. Jadi ada orang mengatakan ya, yang penting aku dengan Tuhan lah, aku nggak peduli sama kalian. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak sempurna. Jadi apa yang kita perlu dari Tuhan sebetulnya itu harus ada aksi gitu. Jadi bukan hanya teori-teori aja, ada aksi. Dan sebenarnya kalau kita melihat yang diinginkan adalah kasih. Kasih itu adalah aksi gitu. Aku mengasihimu, tapi dia kerja kita cuek-cuek aja gitu ya. Sebenarnya itu kan ya sama aja dengan tidak benar ya, kita betul-betul mengasihi. Itu kasih dalam conditional gitu. Jadi kesungguhan kita itu dapat kita ditunjukkan kepada pelayanan kita kepada Tuhan terhadap manusia. Jadi sebetulnya ada tulisan yang mengatakan bahwa perbuatan baik kita itu untuk Yesus, karena Yesus sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita katanya. Itu ada ayat yang mengatakan ada yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi lakukanlah perbuatan baik pada manusia karena itu yang diinginkan Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan merupakan bukti kesungguhan kita di dalam Tuhan dan dihormati Bapa. Jadi coba nanti tolong dibaca Yohanes 12 ayat 26 kalau ada yang bawa Alkitab. Yohanes 12 ayat 26. Ya. Yohanes 12 ayat 26. Kesungguhan dapat ditunjukkan melalui penyerahan 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dihormati Bapa, coba bayangkan. Jadi makasih ya. Jadi kita itu dihormati Bapa, coba bayangkan tuh betapa mulia Bapa di surga menghormati kita gitu dalam pelayanan kita. Makanya saya salut sekali ini lihat ada adik-adik ini yang siap-siap untuk bersiap-siap untuk kawan kita atau apa. Waduh, sebetulnya secara tidak sadar kita mengatakan saudara-saudara dihormati oleh Bapa. Luar biasa bukan? Jadi sebetulnya ya jangan ragu-ragu untuk melayani gitu, karena sebetulnya Tuhan sudah menghitung itu jerih payah kita dalam melayani, dalam pelayanan kita terhadap Tuhan. Ya, jadi Yesus mengajarkan kita mengasihi Bapa dan juga mengasihi sesama manusia. Matius 22 ayat 30 sampai 39. Nanti tolong dibaca itu soalnya agak panjang. Mengasihi Yesus berarti melakukan kehendaknya. Di dalam kasih Yesus kita belajar mengasihi musuh sekalipun. Hubungan kita dengan Tuhan juga harus dilanjutkan dengan hubungan kita terhadap sesama manusia maksudnya. Doa kita dan hubungan kita dengan sesama menentukan kemuliaan kita di hadapan Tuhan. Ini ada tertulis pada Markus 11 ayat 25.
Jadi saudara sekalian, kalau kita hanya berteori ya tapi kita harus melakukannya agar kita mendapatkan kemuliaan dari Tuhan gitu ya. Dihormati Bapa, mendapatkan kemuliaan seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ya, itu jadi kita lanjutkan dengan doa dan kuasa doa ya. Jadi doa dan kuasa, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa di dalam roh dan kebenaran. Roh manusia sebagai alat komunikasi dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Rahasia Allah ada di dalam Yesus. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dan saat ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Nama Yesus penuh kuasa. Yesus adalah satu-satunya nama yang dapat membawa doa kita kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Jadi wajar kalau Anda nanti jangan terkejut kalau ada orang berdoa, oh Yesus, oh my Lord, my Yesus. Itu wajar sekali karena memang dia mengharapkan kuasa Tuhan gitu, kuasa Yesus. Dalam pengenalannya akan Tuhan dia berdoa, oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan gitu. Itu sangat wajar ya. Jadi kadang-kadang ada orang, apa sih Tuhan dipanggil sembarangan, tapi memang dia menginginkan Tuhan menolongnya gitu. Jadi disitulah kita bisa belajar bagaimana orang ya ingin merasakan pekerjaan Tuhan secara nyata dengan apa yang dibaca dari firman Tuhan gitu. Doa yang kita sampaikan dalam Yesus sampai kepada Bapa. Oleh karena itu kita harus berdoa di dalam roh atas nama Tuhan Yesus. Nanti baca Yohanes 14, khususnya ayat 14 ya. Yohanes 14 ayat 14. Yang 12 sampai 13 itu terlalu panjang. Yohanes 14. Atau ada yang mau baca Yohanes 14 ayat 14? Kan? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya. Jadi Yesus Tuhan kita ready ya, siap untuk melayani, melakukannya ya doa kita. Jadi bagaimana sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan sebagai Tuhan untuk disembah? Tuhan adalah Tuhan untuk disembah. Tapi di sisi lain sebagai Bapa untuk segala permohonan. Seperti kita lah, Pak beli mobil dong Pak, beli mobil-mobilan Pak, kira-kira gitu ya. Kan kalau kita kan jalan-jalan sama anak saya lah ya, jalan sama anak saya kan, Pak itu mobil Pak, ya mobil-mobilan gitu ya. Nah, seperti itulah, itu karena kita sama Bapak kita gitu. Tapi sebagai Tuhan kita harus menyembah Tuhan adalah Tuhan. Kemudian kita juga mengenal bahwa Yesus adalah partner kita dalam Yesus untuk bekerja sama. Jadi Yesus itu partner. Karena kita saudara Yesus. Jadi sebenarnya kita melayani Tuhan, kita menjadi sekerja dengan Yesus, bekerja untuk menyampaikan kemuliaan Bapa. Itu. Dan apakah kita sadar bahwa sebagai penolong kita adalah Roh Kudus sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus itu ya kita selalu online kalau saya bilang ya, untuk menolong kita gitu ya. Menguatkan kita, membantu kita dalam keinginan-keinginan kita yang baik untuk pelayanan kita gitu. Ya. Jadi keintiman kita dengan Tuhan akan mempengaruhi kepekaan kita dalam berkomunikasi, dalam doa dan mendengarkan jawaban dari doa kita. Hidup di dalam Tuhan adalah kunci keberhasilan dari doa kita. Jadi kita harus hidup dalam Tuhan. Lalu doa kita bisa akan didengarkan Tuhan. Oke. Sikap dalam doa ini kita lanjutkan ya biar lebih cepat. Sikap dalam doa. Jadi bagian dari doa selalu berhubungan dengan memuliakan Tuhan, mengucapkan syukur, memohon bahkan permohonan, bahkan keluhan dan kekesalan ya. Namun perlu kita ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan, sehingga segala sesuatu yang ada dalam doa harus menjaga sikap doa, attitude dalam berdoa. Sikap doa itu seperti diajarkan oleh Yesus hal doa Bapa kami ya pada Matius 6 ayat 9 sampai 13, nanti bisa dibaca ya, itu agak panjang. Doa pujian kepada Tuhan adalah Tuhan, ucapan syukur karena Tuhan menyertai hidup kita. Rencana kita mengharapkan pertolongan dan bimbingan Tuhan akan usaha kita. Jadi kita mau berusaha, kita Tuhan tolong saya sedang melakukan ini Tuhan, bantu saya Tuhan, itu sangat wajar sekali ya. Kita minta Tuhan menolong dalam usaha kita ya, dalam pekerjaan-pekerjaan kita ya. Doa dalam kelemahan, apabila dalam kesusahan kita lebih dahulu mengevaluasi kelemahan kita, itu apakah karena kelalaian dan dosa kita.
lalu kita minta ampun pada Tuhan dan menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan ya. Jadi saudara sekalian, ya terus terang aja, Tuhan itu adalah kudus. Lalu kita dengan keinginan dosa kita mau menghadap Tuhan ya, kita harus sadar dong ya, kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampunlah saya melakukan kesalahan ya, mungkin ya ada emosional sedikit kita mungkin apa gitu ya. Walaupun dosa itu tidak semua mendatangkan maut, tetapi dosa itu bisa merusak hubungan kita sesama manusia. Misalnya saya terjadi kerusuhan dengan dengan Chris, gara-gara dia suka ngeledek, dia suka gini ya. Gimana Chris, gayamu? Gimana guys? Gayamu gimana yang suka di foto itu? Ya gitulah. Jadi akhirnya sebenarnya gitu ya, saya akhirnya kurang enak gitu ya sama dia ya, nggak mau omongan membenci lalu mengatakan wah dia tuh nggak benar tuh kalau gayanya begitu, kita jadi terganggu kayak bisa. Tapi sebetulnya hubungan itu akan merusak hubungan kita juga kepada Tuhan, karena kita hal seperti itu sebenarnya tidak penting gitu, tidak perlu, dan itu tidak membangun hubungan kita dengan sama manusia, apalagi dengan Tuhan ya. Jadi kita harus berusaha hidup hidup dalam kekudusan, karena Tuhan adalah kudus. Ya, kemudian apa ya? Oke, dalam berdoa kita dapat mendoakan siapa saja, mendoakan pribadi, keluarga, orang lain, negara, dan apa saja ya, dalam Matius 7 ayat 7-8. Namun jangan lupa mendoakan para pelayan Tuhan, full timer, dalam rangka membangun kerajaan surga. Jadi mendoakan pelayan Tuhan agar diberikan kebijaksanaan dan kekuatan demi penghidupan gereja dan persekutuan dalam rancangan Tuhan dalam kerajaan surga ya, kerajaannya. Jadi setiap kita berdoa harusnya kita mengenal bagaimana orang-orang yang sedang bekerja. Kenapa begitu? Karena sebenarnya kita saling link ini ya. Kita berdoa di sini, orang lain berdoa di sana. Jadi sebetulnya telah terjadi gimana gitu ya, link roh ya. Mereka mendoakan kita mendoakan mereka, akhirnya kita lebih kuat gitu. Ya, jadi di situ mari kembali ke sini. Saya meliriknya bukan ke saya, ke sana gitu kan. Oh, jadi itulah kita amin. Ya, jadi kita mencoba melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita agar kita juga boleh berkontak dengan Tuhan lebih baik lagi ya. Lalu kita bicara doa dan kehendak Tuhan ya. Belajar dari doa Yesus di Getsemani, Markus 14 ayat 36. Yesus dengan sungguh berdoa, Yesus menangis dalam permohonannya dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Hasil akhirnya adalah Yesus masuk dalam rencana Tuhan yang sempurna, yaitu disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga. Dan sebuah kehendak yang sempurna yaitu yang dimuliakan dan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya bahwa ternyata Yesus sendiri ya dalam doanya dia berusaha Tuhan. Mungkin Yesus pengen Tuhan tolong 3 hari lagi Tuhan, 3 hari lagi gitu ya, mungkin ya. Tapi ternyata Tuhan mempunyai ini nggak serius loh nih. maksudnya Tuhan tolong 3 hari lagi gitu. Mungkin saya mau keliling-keliling Yerusalem dulu gitu kan, bisa aja ya. Tapi memang waktunya sudah datang dan Tuhan Yesus menerahkan kepada Bapa, dan ternyata rancangan Bapa itu luar biasa. Kenapa? Dalam kondisi yang tahap selanjutnya Yesus dimuliakan dan akhirnya bersama Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan sempurna. Dari sini kita bisa belajar bagaimana Bapa merancang setiap orang hidup Yesus dalam pengenalan kita ya. Doa dengan iman dan kesungguhan seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Jadi doa dan iman dengan iman dan kesungguhan seharusnya diserahkan kepada kehendak Tuhan, God will ya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai dan sejahtera. Tuhan akan memberi sesuai dengan yang kita perlukan. Seorang bapa tidak akan memberikan ular jika anaknya meminta ikan ya, Matius 7 ayat 10. Namun kita harus meminta agar kita mendapatkannya, Matius 7 ayat 7. Jadi ya bagaimana kita bisa mendapatkan kalau kita tidak meminta? Tapi sebenarnya seperti apa yang dialami Yesus, maka sesungguhnya kita menyadari bahwa yang kita minta itu adalah ya, maksudnya gitu loh. Ya kita meminta itu dan Tuhan pasti akan memberikan itu, tetapi kita harus hidup dalam mempunyai
menyerahkan sebagai kehendak Tuhan, God will ya tadi itu ya, dalam kehidupan kita ya. Jadi jawaban doa itu ya, ini masalah jawaban doa. Jawaban doa yang tertunda mungkin saja karena Tuhan ingin lebih dekat lagi dengannya. Tuhan ingin kita lebih dekat lagi dengannya. Mungkin Tuhan menginginkan kita lebih kasih lagi kepada sesama. Mungkin Tuhan ingin kita bekerja lebih giat lagi. Mungkin saja doa kita keliru dan tidak tepat. Namun bisa saja Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Ya, jadi Markus 10 ayat 46 sampai 50 nanti dibaca. Tuhan menguji kesetiaan kita. Ini sebenarnya kasusnya orang yang buta. Tuhan, tolonglah Yesus. Jadi kan, atau ada yang mau baca ya? Bisa doa tuh kan? Tolong dibaca deh Markus 10 ayat 46 sampai 52. Agak panjang sini, nggak apa-apa ya. 6 halaman. 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, hidup di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kok? Lalu Yesus berhenti. Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Dia memanggil engkau. Orang buta itu dapat melihat. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi menangkap. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Enggak. Jadi kita melihat bagaimana usaha seorang buta agar mendapat perhatian dari Tuhan gitu kan. Walaupun orang itu dia berpihak dan dia mendapatkannya, dia mempunyai iman sehingga dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Jadi sebenarnya ya kita membutuhkan kesabaran ya. Apakah kita sedang diuji oleh Tuhan gitu ya? Ya maksudnya diuji seperti yang terjadi. Kita akan disembuhkan, kita akan mengalami suatu dipulihkan gitu atau apa masalah kita. Cuman kita mungkin Tuhan mengharapkan kita lebih dekat lagi dengan Dia. Kamu ini mau apa gitu? Atau ya Tuhan mengharapkan kamu kok cuma minta-minta aja, kerja nggak mau, melayani nggak mau, cuma minta-minta doang gitu. Atau ya sejenis itu ya. Jadi kita sebenarnya tanya Tuhan. Banyak orang ya dulu teman-teman saya bukan saya di Medan tuh banyak yang tes akabri ya. Jadi sebelum tes akabri mereka menyumbang kepada Tuhan, ke gereja, berdoa, Tuhan tolong jemaat doakan agar anak kita ini bisa tes akabri masuk gitu ya. Ya. Dari yang berapa yang itu mereka menyumbang duluan padahal belum itu masuk kan. Dan ada yang masuk 2 gitu. Ada yang masuk 2 waktu itu ya. Jadi mereka tuh berusaha agar gitu kayak menyogok Tuhan, tapi itu tersalah. Apakah itu namanya menyogok Tuhan atau apa? Tapi ada usahanya gitu untuk Tuhan, aku percaya Engkau menolong aku, dan itu berhasil. Itu terbukti ada. Jadi sampai sekarang pangkatnya udah ada yang mayor. Dua-dua ada pangkatnya udah mayor sekarang. Adik-adik saya juga ya dalam persekutuan juga gitu. Jadi Kalau ada duit gimana bang? hah? Kalau nggak ada duit? Ya kebetulan dia memang orang yang lumayan lah gitu, bukan orang yang apa gitu ya. Memang dia orang ya kekal gitu apa, dan orang tuanya juga punya apa, dan dia menyumbang kepada Tuhan dan minta jemaat mendoakannya dan berhasil gitu. Jadi sebetulnya itu bisa dibutuhkan, itu jadi kesaksian dalam kehidupan kita bahwa mungkin Tuhan menginginkan kita dulu memberikan sesuatu, melayani atau apa. Jadi ingatlah apa yang kita doakan lalu kita rasakan gitu. Aku harus melakukan apa Tuhan agar doaku terpenuhi? Ya mungkin ya maaf cakap ya saya terus terang aja dulu 5 kali nggak lulus ujian kualifikasi dokter ya. Tapi setelah saya tahun terakhir gitu, ketika saya udah give up gitu ya, udah disuruh profesor, you want to give up now or you take the last chance, kata advisor saya. Hah? Itu ada si Greg dulu, ada yang kenal Greg kan? Di situ di sebelah saya. Dia diam, saya bilang oke Prof, I'll take the last chance.
waktu makan bareng begini di restoran kan, dia bilang sama di sini grade, di sini, oh actually you are not included in this group anymore. Oke Profesor, but I don't do itu gitu. Ya gitu kira-kira udah begitu apanya ya, begitu hancurnya kira-kira gitu ya. Saya udah kelihatan juga ke rumah, ke Medan. Pak, kayaknya udah nggak bisa lagi nih, nggak tertolong lagi. Mungkin kira-kira 6 bulan lagi aku balik lah gitu. Kayaknya susah banget ini ujian kualifikasi nggak lulus gitu. Udah 5 kali. Dan istri bilang, udah nggak apa-apa lah, nanti lanjut di Malaysia aja sama saya gitu kan. Itu masih tahun berapa? 2007 kan. Jadi istri kan baru tamat kemarin ya, jadi masih bisa sama-sama. Aku pikir, oh itu mungkin rencana Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi waktu itu memang gereja TACC, ya gereja International Committee yang tempat saya malah mau angkat saya jadi komite gereja. Jadi malah lebih sibuk gitu. Tapi saya pikir ya, oh mungkin Tuhan menginginkan saya belajar melayani di Taiwan ini dalam 6 bulan ini sebelum saya pulang ke Indonesia. Gitu aja dalam pikiran saya. Udah saya aktif dalam pelayanan di TACC, saya juga ya belajar juga ujian, maksudnya mempersiapkan diri juga gitu. Sambil jogging, sambil mengingat-ingat rumus-rumus apa gitu ya. Waktu syaratnya 2 mata kuliah harus lulus, padahal 1 pun nggak ada yang lulus gitu selama ini, udah 5 kali. Jadi terakhir kali ujian itu memang pasrah, tapi ya terus terang aja, saya ada tulis di blog saya mengenai kesaksian ini, ya terus berdoa, Tuhan kalau ini yang terbaik ya nggak apa-apa gitu, dan minta orang tua juga mendoakan nih, dan gereja juga mendoakan, minta doakan. Dan terakhir waktu itu ujian langsung lulus 2. Waktu lulus 2 sampai si Riko nanya, bang kok bisa lulus bang? Nggak ada, dibantu sama Tuhan. Riko kenal ya Riko, ada yang kenal Riko ya. Riko jadi Riko dibantu sama Tuhan ini pasti nih gitu. Jadi memang masih dalam kehidupan kita kadang-kadang kita nggak tahu. Mungkin ya selama ini ya nggak tahu lah ya, karena waktu itu yang terjadi adalah saya berpikir waktu ya saya tetap melakukan eksperimen untuk data yang akan digunakan di Indonesia. Kalau nanti pulang ke Indonesia lanjut di universitas tempat saya ngajar ya paling nggak data udah ada gitu kan, bisa publish segera, mungkin dalam 2-3 tahun bisa doktor juga gitu dalam pikiran. Juga melayani di gereja TACC dan juga ya belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga tentunya pasti berdoa, dan puji Tuhan itu luar biasa. Jadi itu salah satu kesaksian saya bahwa doa itu memang betul-betul luar biasa, dan ternyata Tuhan menginginkan saya untuk melayani di gereja gitu. Dan itulah yang terjadi. Ini hampir impossible sebenarnya ya, karena itu yang terakhir dan harus lulus 2, 1 aja nggak lulus, bukan lulus 2, dan itulah yang terjadi. Dan disitulah saya pikir ya saya harus mengikatkan diri pada Tuhan lah yang mengarrange kira-kira gitu. Dan ini kesaksian kepada adik-adik ya yang mulai muda dari saya, bahwa memang benar doa itu berkuasa, dan cari tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita agar kita boleh satu frekuensi gitu ya dengan Tuhan dalam doa kita, sehingga kita bisa apa? Tentunya kita berdoa dalam roh. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan firman Tuhan, dan tentunya ini kiranya dapat menambah pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Dan saya serahkan kembali kepada Edit. Edit, atau ada yang mau bertanya atau apa gitu? Ya. Tanya jawab atau ada yang mau kesaksian? Terima kasih. Silakan nih.